Kemarin gue udah ngomong soal pay to win di video sebelumnya. Dan memang kalau untuk sekarang ini kayaknya udah makin banyak ya macam-macam mode pay to win. Tapi sesuai dengan janji gue bakal ngomongin salah satu game yang menurut gue ini benar-benar definisi sebenarnya dari pay to win. Ini bukan game yang ujung-ujungnya judul, enggak. Ini game beneran emang untuk main biasa, tapi meskipun kita udah bayar gitu ya, kita punya skin keren atau kita udah punya skill yang bagus banget, tapi tetap aja yang namanya lu kalah bisa jadi lebih besar daripada menangnya. Dan ini adalah Dark War Survival. Mungkin buat lu nggak kenal dengan game ini, ya karena memang bagaimana cara mereka mengkomersialisasikan game mereka gitu ya. Beda banget dengan beberapa game yang memang udah jatuhnya developer gede dan udah punya basis yang kuat banget. Makanya wajar banget game-game yang memang tidak menerapkan budget untuk komersialisasi gaming atau untuk mengiklankan game mereka ke halayak banyak atau ke gamers ya. Itu pasti pakai model ya ngiklannya di aplikasi. Baik yang aplikasinya basisnya ya memang kayak basisnya itu gamification. Ya contohnya kayak Duolingo yang sekarang gue lagi pakai. Terus juga ada gue lupa namanya, tapi ya ini aplikasi belajar pemrograman. Dan masih banyak sih aplikasi-aplikasi lain yang memang mereka menaruh iklan gitu ya untuk mendapatkan revenue dari aplikasi yang mereka buat. Dan ini nggak terkecuali bagaimana Dark War Survival mereka menceritakan atau mereka mengiklankan game mereka ke aplikasi-aplikasi tersebut. Sebenarnya gimana sih cara mereka mengiklankan game ini? Sebenarnya ini cukup unik ya, karena kalau dilihat mereka mengiklankannya bukan dengan demo dari game yang diberikan, tapi lebih ke arah bagaimana futuristiknya sebuah game ini. Kalau lu lihat ya, yang ada di layar ini, game ini memberikan vibes yang menurut gue cukup futuristik, tapi juga menandakan bahwa ya ini dalam mode survival, dalam mode yang lu harus bertahan dari ya banyaknya pergerakan zombie atau pergerakan manusia yang udah gak beraturan lagi. Jadi memang kalau dari game ini menawarkan sesuatu yang kalau menurut gue sih menarik ya dari sisi cerita. Sayangnya setelah gue mendalami game ini, gue menemukan beberapa hal yang ya inilah yang akhirnya gue namai game ini sebagai the true definition of pay to win. Jadi basis dari game ini sebenarnya menceritakan bagaimana ya adalah beberapa orang gitu, gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa inget juga siapa aja namanya, tapi ada beberapa orang yang memang mereka dalam kondisi harus survive dari para zombie. Tapi ya setelah mereka mencoba gitu ya mencari cara, mereka menemukan shelter, akhirnya mereka bangun shelter, bla 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 bla, hingga akhirnya shelternya itu bisa gede dan bahkan mereka juga berkemungkinan gitu ya untuk membuat aliansi. Nah, dari game ini sebenarnya udah menceritakan kalau ini yang modenya survival. Tapi setelah gua dalamin lebih banyak gitu ya, ternyata game ini lebih ke arah game battle atau game ya perang-perangan ala-ala mungkin kayak Battlefield atau World of Warship yang dulu juga ada gitu ya. Tapi ini lebih digabung aja gitu. Jadi antara zombie sama peperangan sebenarnya itu disatuin ya dalam satu konsep yang menurut gue ini cukup unik game ya. Tapi bukan cuma itu yang menurut gue ini menjadi hal yang menurut gue agak aneh gitu. Kok kita ngelawan zombie tapi kita juga bentuk aliansi yang ternyata ujung-ujungnya ya kita harus perang sama player lain gitu loh. Tapi game ini juga menawarkan salah satu bentuk transaksi yang menurut gue ini suspicious ya. Kenapa? Karena meskipun sebenarnya lu udah beli gitu ya, entah mungkin kalau di beberapa game ada namanya Battle Pass, Gems, V-Bucks gitu ya, tapi game ini enggak menawarkan seperti itu. Game ini malah lebih mengedepankan bagaimana mereka bisa memberikan
paket pembelian yang lebih menarik ya buat si player ini. Mungkin lu masih bingung ya. Oke, gue kasih beberapa contoh dari misalkan nih, lu mau develop 1 atau 2 karakter, lu harus beli paket modelnya gini. Atau misalkan di acara tertentu atau event tertentu, itu biasanya ada ya kayak koleksi telur lah sekarang. Karena kan ini ada perayaan Paskah nanti, jadinya mereka merayakan Easter egg di game ini. Dan lu tahu, game ini tuh nawarin beberapa model, ya bisa bilang paket yang sangat-sangat variatif ya. Mulai dari yang 81.000, 159, bahkan ada yang nawarin sampai dapat kalau nggak salah berapa tuh 1 jutaan. Jadi lu bayangin, paket-paket ini nih bisa dibilang variatif banget ya. Jadi memang game ini sebenarnya nawarin paketnya tuh lumayan banyak banget. Lu bisa lihat dari yang video ini mulai soal masalah paket sampai yang sekarang ya udah bener-bener bejibun dah itu paketnya. Bahkan ada loh kalau kita mau transaksi Ruby yang dimana sebenarnya model currency lain dari game ini yang dia nawarin harga sekitaran 1,5 jutaan. Sebenarnya itu 1,6 ya, tapi kita bilangnya 1,5 jutaan karena ada selisih 1.000. Jadi di harga 1,5 jutaan ini menurut gua wah ini gila sih, kasih paketnya yang memang benar-benar banyak ya. Bahkan dia berani cantumin berapa value yang bisa kita dapat setelah kita purchase. Yang sebenarnya menurut gue ya itu nggak bisa menggambarkan 100% benar ya. Karena ambil contoh nih, gue ambil salah satu paket yang katanya ada monthly pass, harganya sekitaran 81 ribuan. Monthly pass ini cuma berlaku ya karena monthly ya, jadinya cuma berlaku sekitaran 1 bulan aja. Jadi kalau misalkan nih lu udah kadaluarsa paket yang lu beli, ya mau nggak mau lu harus beli lagi kan dengan harga yang lebih mahal, yakni sekitaran 159.000. Karena itu 81.000 adalah tiket atau kupon yang lu dapet saat pertama kali lu login atau pertama kali lu bikin account di game itu. Ya memang sebenarnya ini nggak menggambarkan secara terang-terangan ya bahwa value ini bakal lu dapetin selama lu mainin game. Karena ada beberapa memang yang cuma berdasarkan periode atau yang lebih parah lagi nilainya itu nggak dicantumin sama sekali. Jadi cuma berdasarkan ya berapa persen sih value yang kita dapat, dan ini yang akhirnya menyebabkan beberapa apa ya bisa dibilang aliansi ya, tapi khususnya untuk aliansi negara ini berfokus pada gaming ini. Makanya kalau lu lihat ya sekarang EU itu meminta beberapa developer untuk menerapkan sebenarnya berapa sih 1 ruby atau 1 gem atau 1 V-Bucks itu dalam mata uang yang ada sekarang ini. Kita kalau beli gorengan kan pasti selalu ditanyakan, bang gorengan satu berapa? Kalau gorengan satunya itu harganya 1.500 atau harganya 1.000, ya berarti memang harga gorengan itu dikasih tahu gitu ya sama abangnya, ya memang harganya 1.500. Dengan dikasih taunya nominal seperti itu kan jadi lebih gampang kan kalau kita mau beli berapa banyak gorengan yang pengen kita makan gitu loh. Nah hal ini juga sama dengan kita membeli currency dari game, itu disesuaikan dengan mata uang yang ada sekarang ini. Jadinya kan lebih gampang. Kita bisa menghitung sebenarnya berapa sih duit yang gue butuhin buat beli kayak V-Bucks atau Ruby atau Gems yang memang sebenarnya buat nge-enhance heroes, materials, items, ya apapun lah itu namanya. Jadinya kita bisa hemat gitu ya untuk mengeluarkan apa yang sebenarnya kita pengenin. Salah satunya ya hiburan dalam game ini. Gue mungkin ngegambarannya kayak gini aja ya. Game ini tuh seberapa banyak paket yang lu beli itu tidak menggambarkan seberapa jago atau seberapa bagus shelter yang lu punya. Anggaplah misalkan nih, gue sebagai shelter A, temen gue sebagai shelter B, dan temen gue satu lagi sebagai shelter C. Shelter A itu udah punya hero yang bagus banget, udah bintang 3 dari 5. Terus juga level, ya bisa dibilang rata-rata ya levelnya itu level biru. Karena kan biasanya kalau di game kan ada yang normal, rare, super rare, terus super rare, dan ya
banyak banget levelnya. Tapi intinya level yang paling tertinggi itu super rare lah dalam game ini, karena super rare-nya kan biasanya warna ungu. Yang serial si super rare atau super rare ini biasanya warnanya kuning atau enggak gold. Gua itu berada di sekitaran super rare. Memang sebenarnya levelnya bagus banget, dan kalau sisi pertahanan ya harusnya juga nggak ada masalah kan. Tapi kalau misalkan dihajar sama shelter atau tank dengan level 27, 28, wah itu udah pasti langsung sih blar. Nah, gimana dengan level yang 24 dari Shelter B ini? Nah, ternyata Shelter B ini dia punya hero yang ya udah seadanya aja gitu ya. Equipment juga ternyata pakainya yang level biru, yang kalau dibilang rare banget juga enggak. Ya sebenarnya bisa dibilang rare sih, cuma mungkin rare-nya kayak agak gimana gitu ya. Terus juga apa ya, pasukannya levelnya ya di hijau gitu loh. Jadinya ya sama tank level 23, 24 mungkin udah langsung belar kali gitu ya. Apalagi dia juga kalau dilihat dari sisi equipment, itu juga bukan equipment yang bagus. Makanya kalau misalkan ada tank yang levelnya 24 atau 25 yang sejajar sama shelternya, ya itu bisa dibobol. Nah, gimana dengan si Shelter C yang ternyata dia punya hero bagus banget, udah sampai bintang 4 atau bintang 5, terus juga upgrade equipment-nya udah hampir mentok. Bahkan untuk turpsnya itu udah sampai level yang berada di level tertinggi ya, level SSR. Jadinya apa? Tank atau mobil yang biasanya nih buat ngancurin si shelter itu di level 28 atau 29 itu nggak bisa ngancurin dengan sangat mudah. Jadi butuh beberapa mobil di level 28 atau 29 untuk ngancurin si shelter ini. Ya memang sebenarnya mungkin agak lebay ya, tapi serius itu wadah yang lu bayangin itu bikin shelter udah kayak tembok Cina. Tebel banget itu HP-nya. Aduh, gua ada pusing sih sama itu. Tapi kurang lebih gambarnya kayak gitu. Lu punya level yang sama, belum tentu lu punya kekuatan yang sama. Lu harus melakukan grinding, lu harus farming beberapa item, ya kan? Ya kalau bahasa anak game di sini sih biasanya bilangnya mungutisme gitu ya. Dan ya memang kalau dilihat sih ini udah benar-benar pay to win banget. Karena satu dari sekian karakter ada yang harus dibeli. Terus kalau misalkan lu mau kuat gitu ya, lu sebisa mungkin sih beli dengan harga yang emang lumayan mahal. Lu bayangin orang yang beli dengan harga 1,6 juta aja itu bisa kalah sama orang yang ternyata 2 kali untuk beli paket dengan harga 1,6 jutaan. Ya ini game emang bener-bener the true definition of pay to win. Seberapa banyak lu habisin duit sebanyak-banyaknya, itu yang bakal nentuin seberapa bisa lu ngemaksimalin atau ngeoptimalin resource yang ada, termasuk ya duit lu sendiri. Tapi apakah ini bisa dibenarkan? Ini tergantung ya, karena gua pribadi sih memang nggak mau spend banyak soal ya itu ya, soal bermain di gaming. Karena lu tahu sendiri gaming kan memang sifatnya virtual. Nggak ada tuh yang bisa ngejamin kalau misalkan nih kita mohon maaf ya meninggal terus habis itu kita terlahir di dunia gaming, itu enggak. Pasti tetap ya dunia sini juga gitu ya. Mungkin di video berikutnya gue bakal ngasih tahu gimana caranya biar gue nggak gitu addicted sama game ini, termasuk juga beberapa game yang gue sempat mainin ya, kayak game gacha, terus game fighting, atau ya game-game yang memang gue suka banget, yang dulunya kayak game classical racing gitu ya. Nanti gue bakal kasih tahu gimana caranya, dan kita bakal tunggu di video berikutnya.